سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. فبالله كم تستطب القروح، ويبرأ جروح الكسير الجريح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, al-hadirin wal-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang telah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Allah yang telah mengasihi, menyayangi kita dan telah melengkapkan untuk kita seluruh yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Semua yang kita butuhkan telah Allah siapkan dan telah Allah berikan kepada kita, dengan bukti sudah puluhan tahun kita hidup. Itu artinya kebutuhan hidup telah puluhan tahun Allah berikan. Kalau tidak, maka akan berhenti kehidupan kita. Allah hidupkan kita dan Allah telah berikan kepada kita seluruh kebutuhan kita dalam hidup itu
Dan itu adalah nikmat-nikmat Allah yang tiada tara dan tiada terhingga, yang tidak bisa digantikan oleh dunia dan harta yang ada di dalamnya. Oleh karena itu nikmat-nikmat Allah tiada tara dan tiada terhingga. Karena apa yang Allah berikan kepada kita itu tidak bisa digantikan oleh dunia dan harta yang ada di dalamnya. Andai kita menyadari ini, maka kita akan menyadari alangkah banyaknya nikmat, alangkah besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setiap hari, untuk hidup kita, untuk kebutuhan kita dalam hidup, Allah berikan sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh dunia dan perhiasannya, dunia dan harta yang ada di dalamnya. Untuk hidup, kita perlu jantung. Dan semua kita mendapatkan itu dari Allah Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Semenjak kita hidup sampai hari ini, masing-masing kita ada yang sudah 20-an tahun, 30-an tahun, 60-an tahun, 70-an tahun, jantung itu berfungsi. Siang dan malam 24 jam tak berhenti. Yang jantung itu sendiri adalah kebutuhan hidup yang tidak bisa digantikan oleh dunia dan harta yang ada di dalamnya. Emas sebesar masjid ini takkan mau kita terima kalau itu diberikan kepada kita dan sebagai penggantinya jantung kita diambil. Ada yang mau terima? Enggak jawab. Antum mau istikharah dulu. Tawarannya emas sebesar masjid ini. Betapa besarnya perhiasan dunia, betapa banyaknya nikmat dunia yang bisa didapatkan dengan emas sebesar masjid ini. Tapi sebagai gantinya adalah jantung antum. Mau jual enggak? Baru tegas, enggak. Walau tawarannya 1000 kali lipat, 1.000.000 kali lipat, nggak akan ada manusia berakal yang mau menggantikan jantungnya, walau emas sepenuh bumi. Yang ingin Anda katakan adalah betapa mahalnya jantung yang telah Allah berikan kepada antum, kepada kita. Permasalahannya adalah kita menyadari atau tidak. Atau kita anggap dia suatu hal yang biasa, nikmat remeh, nikmat sepele yang tak perlu diperhitungkan, tak perlu dihitung sebagai nikmat anugerah dari Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hal yang sama dengan paru-paru, hal yang sama dengan ginjal, hal yang sama dengan darah, hal yang sama dengan aneka ragam organ tubuh bagian dalam yang kita tidak bisa hidup tanpanya. Dan Allah berikan kepada kita mata, pendengaran, kemampuan berbicara, yang juga kita tidak mau dibeli orang-orang dengan emas sebesar masjid ini. Kalau dia orang yang berakal, tidak akan mau dia menjual kedua bola matanya, walau tawarannya emas sebesar masjid. Permasalahannya bahwa sering sekali manusia menganggap nikmat-nikmat itu adalah nikmat-nikmat sepele, walau hanya dibandingkan dengan sebuah mobil mewah. Dia tatap sebuah mobil mewah dengan kedua bola matanya dengan penuh takjub, dan dia lupa bahwa mata yang dengannya dia menatap mobil mewah itu jauh beribu-ribu, berjuta kali lebih mewah daripada mobil itu. Sadarkah kita ini? Dan ini yang telah membuat manusia banyak kufur nikmat.
Nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepadanya, dia sepelekan. Nikmat yang biasa-biasa saja dianggap nikmat besar. Seperti mobil mewah tadi. Parkir mobil mewah dia perhatikan. Wow, takjub. Dengan lisannya dia puji mobil mewah itu. Lisan yang dengannya dia memuji mobil mewah itu jauh lebih berharga daripada mobil mewah yang dia puji dengan lisannya. Kalau kita mahir melihat nikmat Allah, kita akan mampu untuk menilai bahwa oksigen lebih mulia daripada menjadi presiden. Air mineral, air yang Allah berikan kepada kita lebih mulia daripada triliunan rupiah. Lebih kita butuhkan. Kita tidak akan bisa hidup tanpanya. Sementara tanpa miliaran rupiah itu kita bisa hidup. Dan alangkah nyamannya hidup manusia. Banyak manusia hidup nyaman walau tidak memiliki miliaran itu. Tapi siapa yang bisa hidup tanpa air? Karenanya Allah ingatkan di dalam Al-Quran, di akhir surat Al-Mulk, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Akhir surat Al-Mulk. Qul ara'aytum, katakanlah wahai Nabi, wahai Rasul, katakan kepada manusia, ara'aytum, bagaimana pendapat kalian, gerangan apa yang akan terjadi in asbaha ma'ukum ghawra, kalau kalian di pagi hari ternyata air sudah tidak ada, air sudah kering kerontang, tak ada lagi air di permukaan bumi. Allah cabut satu nikmatnya yang tiap hari dia berikan kepada kalian bernama air. Qul ara'aytum, katakan kepada mereka bagaimana menurut kalian. Gerangan apa yang akan terjadi? Satu nikmat Allah Allah cabut. Nikmat yang sangat penting itu, yang banyak disepelekan oleh manusia bernama air itu, dicabut oleh Allah nikmat itu. Pagi hari kita bangun tidur, gak ada lagi air di permukaan bumi. Ke sumur gak ada air, ke dapur gak ada air. Tempat di mana kita nyimpan air semua Allah cabut nikmat itu. Faman ya'tikum bima'in ma'in, siapa yang mampu mendatangkan untuk kalian air yang mengalir? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak manusia tidak melihat nikmat-nikmat besar Allah sebagai nikmat besar. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah kufur nikmat. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dimintakan untuk berbicara tentang pentingnya akidah di akhir zaman ini, di zaman yang penuh fitnah. Kita katakan bahwa pertama, spesialnya agama Allah adalah di akidah itu. Yang kedua, orientasi utama dakwah para nabi dan para rasul adalah akidah itu. Yang ketiga, bahwa akidah itu adalah pondasinya amal.
di mana amal tidak akan diterima kalau akidahnya tidak benar. Yang keempat, salah dalam berakidah gampang menjerumuskan kepada kekufuran dan kesyirikan. Di poin yang pertama, bahwa spesial agama Allah adalah akidah yang ada di dalamnya. Apabila kita melihat agama Allah yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya tercinta, dan kita membaca Al-Quranul Karim, maka kita menemukan agama Allah yang terbagi dua. Pertama, ada hal-hal yang harus diyakini di dalam hati. Dan yang kedua, ada amalan yang harus diamalkan oleh anggota badan. Siapapun yang belajar agama Allah, siapapun yang mendalami agama Allah, dia tidak akan menemukan yang ketiga. Dia tidak akan menemukan apa? Yang ketiga. Agama Allah itu terbaginya, kalau tidak dia adalah akidah, kalau tidak dia adalah amalan anggota badan. Tak ada yang ketiga. Oleh karena itu di dalam Al-Quran betapa banyaknya kita menemukan dua kalimat Allah gabungkan menjadi satu, dan itulah agama Allah. Iman dan amal saleh. Innal ladzina amanu wa amilu salihat. Innal ladzina amanu wa amilu salihat. Illal ladzina amanu wa amilu salihat. Banyak kita temukan di dalam Al-Quran? Banyak sekali. Di antaranya yang kita hafal dalam surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Dan itu puluhan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, gandengan antara kalimat iman dan amal saleh. Iman, hal-hal yang harus diyakini di dalam hati. Amal, hal-hal yang harus dilakukan oleh organ tubuh bagian luar. Apabila kita dalami lagi agama Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, maka kita akan menemukan hal-hal yang berhubungan dengan akidah, jumlahnya lebih banyak daripada apa yang harus diamalkan dengan anggota badan. Jumlahnya lebih banyak. Lebih luas bahasan hal yang berhubungan dengan akidah dibanding hal yang berhubungan dengan amaliyah. Oleh karena itu, iman kepada sesuatu yang Allah katakan
meyakini sesuatu yang Allah sampaikan, meyakini sesuatu yang Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya nyatakan, sifat dominan orang yang bertakwa. Awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Sifat dominan orang yang bertakwa ada pada ayat yang berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Setelah iman kepada yang gaib, baru kemudian mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah letakkan sifat orang yang bertakwa, imannya kepada yang gaib, akidahnya kepada apa yang Allah katakan, apa yang Rasul sampaikan, walau dia tidak bisa lihat, walau dia tidak bisa raba, walau dia tidak bisa dengarkan suaranya, walau dia tidak bisa deteksi oleh alat yang diciptakan manusia, dia beriman itu ada. Dia beriman dia pasti akan bertemu. Dia beriman itu benar-benar nyata dan tidak ada sedikit pun keraguan dia di dalamnya. Ini sifat dominan orang yang bertakwa. Dan sifat inilah yang melahirkan amal. Karena imannya orang yang bertakwa kepada perkara-perkara yang gaib itulah yang membuat mereka kemudian rajin melaksanakan salat. Dan rajin berinfak dan bersedekah. Apa yang diinginkan oleh orang-orang yang sholat? Sesuatu yang ada di alam gaib. Apa yang dikejar oleh orang-orang yang rajin berinfak dan bersedekah? Sesuatu yang ada di alam gaib. Betul atau tidak? Kalau bukan karena keimanan kepada apa yang ada di dalam gaib itu, buat apa kita capek-capek bangun malam? Bangun subuh, harus bangkit di saat letih, membutuhkan istirahat. Kalau bukan keimanan kepada yang gaib itu. Kalau bukan karena keimanan kepada yang gaib itu, untuk apa kita lelah-lelah mencari harta, setelah itu mengeluarkannya begitu saja, bukan untuk kepentingan kita. Bukan untuk kebutuhan pribadi kita, tidak juga keluarga kita. Justru karena keimanan kita tentang apa yang ada di alam gaib sana, dari ridho Allah, ampunan Allah, pahala di sisi Allah, surga yang siap menanti biiznillah azza wa jalla, itu yang memicu manusia untuk melakukan amalan-amalan tadi. Apabila kita membaca Al-Quranul Karim, lebih banyak Allah bicara perkara-perkara keimanan, akidah, dibanding Allah bicara amalan. Allah ketika bicara akidah, Allah detailkan. Allah banyakkan ayatnya. Allah detailkan kejadiannya. Namun ketika bicara amal saleh, ringkas, sisanya Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuk bersama orang yang rukuk. Qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk menghadap Allah dengan penuh ketundukan. Wasjud waqtarib. Sujudlah dan dekatkan dirimu kepada Allah. Mana ayat lain bicara salat coba? Itu dia ayat-ayat tentang salat. Enggak ada i'tidalnya, enggak ada duduk di antara dua sujudnya, tidak ada bacaannya, tidak ada tidak ada tasyahudnya, tidak ada bahasan yang lain. Detailnya diajarkan Rasul, tapi bicara akidah tidak. Lihat bagaimana Allah bicara tentang
akhirat. Lihat bagaimana Allah mendetailkan surga dan neraka. Lihat Allah bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berbicara tentang dirinya kepada kita. Siapa saya sebagai Rabb kalian? Apa yang telah saya lakukan kepada kalian? Nama-nama saya, sifat-sifat saya, hal-hal yang saya lakukan, dan bagaimana kalian kepada saya. Diterangkan oleh Allah dengan sedetail-detailnya di dalam Al-Quran Al-Karim. Kenapa? Dia bahasan akidah. Maka akidah itu adalah spesialisasinya agama Allah. Hal yang terpenting dari agama Allah ada di akidah itu. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan akidah. Hal-hal yang berhubungan dengan akidah kita harus spesialkan dari agama kita. Hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan kita harus ekstra hati-hati menjaganya. Jangan biarkan dirimu, wahai muslim, jangan biarkan dirimu, wahai muslimah, meyakini sesuatu yang engkau tidak tahu datangnya dari Allah atau bukan. Ini yang saya maksud, kita harus hati-hati. Karena akidah terbagi dua kata para ulama. Akidah benar, akidah salah. Akidah sahihah, benar, dan akidah yang rusak, fasidah, tidak benar. Kapan dinyatakan satu akidah itu sahihah, kapan dinyatakan sebuah akidah itu benar? Apabila keterangannya di dalam firman-firman Allah ada, atau di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih ada, baru disebut akidah sahihah, akidah yang benar. Dan lawannya akidah yang salah adalah yang tidak ada di dalam ayat-ayat Allah, yang tidak ada di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hatilah di dalam bab akidah. Jangan sampai engkau meyakini sesuatu yang Allah tidak ajarkan kepadamu, Rasulullah SAW pun tidak pernah ajarkan kepadamu. Dari perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di sini seorang muslim, seorang muslimah wajib mengaitkan akidahnya kepada Al-Quran dan kepada hadis. Karena hanya itu dua sumber akidah. Akidah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tak ada yang ketiga. Tak ada ijma', tak ada qiyas, tak ada. Akidah, apa yang Allah terangkan, apa yang Rasulullah SAW sampaikan, dari perkara-perkara yang wajib untuk diimani oleh hati manusia, dan jangan pernah terima apapun yang merupakan keyakinan kalau bukan berasal dari kitabullah dan berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu seorang muslim menjaga akidahnya. Dengan itu seorang muslimah menjaga akidahnya. Setiap ada yang menyampaikan sesuatu kepadanya, dia akan bertanya, apakah dalam bab ini ada firman Allahnya?
Ataukah ada hadis Rasulullah SAW yang sahih dalam bab ini? Tidak, dia tidak mau terima. Karena bab-bab akidah berhubungan dengan perkara gaib. Dan tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Sebahagian daripada yang gaib itu Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW berbicara perkara-perkara gaib yang telah Allah sampaikan kepada beliau untuk diperintahkan beliau menyampaikannya kepada kita. Saya ulangi, perkara-perkara akidah, bab-bab gaib. Hal yang gaib yang hanya tahu hanyalah Allah. Dalam surah An-Naml ayat yang ke-65 kalau anda tidak khilaf, tegas Allah menyatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tak ada seorang pun yang tahu perkara gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah saja. Kecuali hanya Allah saja yang tahu yang gaib. Kemudian sebahagian yang gaib Allah beritahu kepada para nabi dan para rasul. Dalam surat Al-Jin illa man irtada min rasul alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah seluruh yang tahu yang gaib dan tidak akan mempertunjukkan yang gaibnya kepada siapapun. Illa man irtada min rasul, kecuali orang-orang yang Allah pilih dan Allah ridhoi dari para rasul. Ini akidah kita. Akidah kita bahwa para nabi dan para rasul tidak tahu yang gaib. Yang tahu yang gaib hanya Allah. Yang tahu yang gaib hanya Allah. Selain Allah tidak tahu, tidak ada yang tahu yang gaib. Dan sebahagian daripada yang gaib yang Allah ketahui itu Allah beritahu kepada para nabi dan para rasul. Dan para nabi dan para rasul menyampaikannya kepada umat karena telah diberitahu oleh Allah. Ini akidah seorang mukmin dalam bab ini. Sehingga akidah kuat seorang mukmin menyatakan Rasul kita tercinta Muhammad SAW tidak tahu yang gaib. Rasul kita tercinta Muhammad SAW tidak tahu yang gaib. Ini akidah kita. Dan dengannya kita berbeda dengan banyak orang yang meyakini bahwa Rasulullah tahu yang gaib. Meyakini bahwa Rasulullah SAW mengetahui alam gaib. Akidah Ahlussunnah menyatakan Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Lalu apa ini yang gaib yang diceritakan Rasul kepada manusia? Sesuatu yang Allah beritahu kepada beliau dan diperintahkan beliau untuk menyampaikannya kepada manusia. Oleh karena itu, kalau yang tahu yang gaib hanya Allah, kemudian sebahagian yang gaib itu Allah katakan kepada kita di dalam Al-Quran, sebagian yang gaib itu disampaikan kepada Rasul kita tercinta SAW dan Rasulullah SAW berbicara. Oleh karena itu, bab akidah hanya ada di dalam Al-Quran, hanya ada di dalam hadis. Tak ada sumber lainnya. Tak ada akal, logika, alat. Seseorang memasang kamera di kuburan dan dipasang alat pengantar suara keluar di kuburan. Bersamaan dengan masuknya jenazah, dimasukkan kamera, dimasukkan alat pengantar suara dan disimak dari luar sana. Tak terjadi apa-apa. Senyap-senyap saja kata orang Melayu.
Tak ada suara apa-apa, tak ada suara orang berbicara, tak ada suara orang yang teriak, tak ada suara orang. Dengan ini dia nyatakan tak ada fitnah kubur, tak ada azab kubur, tak ada nikmat kubur. Kita katakan Anda dusta. Apa yang membuat kita berani menyatakan Anda berdusta? Padahal dia memakai alat yang dengannya dia bisa membuktikan bahwa tak ada pertanyaan malaikat yang namanya fitnah kubur. Nggak ada. Kalau memang dia adalah orang kafir pasti diadab. Tak ada tuh teriak-teriak orang kafir dalam kuburnya. Biasa aja, tenang-tenang aja di sana. Kita kata Anda dusta. Kami bawa alat bukti. Kita mengatakan alat bukti Anda salah. Lihat. Apa yang membuat kita bisa menyatakan Anda salah? Anda dusta, Anda tidak benar, alat bukti Anda keliru. Eksperimen Anda tak ada gunanya. Akidah, ma'asyiral muslimin. Akidah dan keyakinan kita bahwa memang akan ada malaikat yang bertanya. Akan ada pertanyaan yang harus dijawab. Mampu menjawabnya akan mendapatkan nikmat kubur, tak mampu menjawabnya akan mendapatkan azab kubur. Itu diterangkan oleh detail oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meyakini itu lebih daripada alat bukti yang mereka bawa. Ini yang Anda katakan tadi, spesialisasinya agama Allah adalah akidah. Akidah yang telah membuat kita memiliki keyakinan yang sangat kuat, sehingga dengannya kita tidak bisa dipermainkan sembarang orang. Keyakinan yang melampaui eksperimen-eksperimen duniawi dengan alat-alat secanggih apapun yang telah mampu diciptakan manusia dengan izin Allah. Tidak ada gunanya alat itu. Kalau ada kemudian orang memasukkan alat seperti itu ke alam kubur, kemudian terdengar suara teriakan, lalu diperdengarkan kepada Anda ini rekaman dari alam kubur. Ketika itu Anda berkata, saya beriman sekarang dengan adanya azab kubur. Sebelumnya kemana imanmu? Paham? Saya sekarang yakin adanya azab kubur. Berarti sebelum adanya alat Anda tidak yakin. Kalau orang benar-benar akidahnya 100% tentang adanya azab kubur, adanya rekaman itu tidak menambah akidahnya. Kenapa? Akidahnya 100%. Tak perlu alat pembuktian, tak perlu alat rekaman, tak perlu suara teriakan dari alam kubur, nggak perlu. Nggak perlu. Dia hanya perlu hadisnya sahih dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sudah, ini akidah saya. Saya akan berakidah dan pembuktian apapun tidak menambah 1% keimanannya. Pembuktian apapun tidak menambah 1% keimanannya. Kenapa? Keimanan sudah sempurna insya Allah. Dia tidak ada ragu sedikit pun bahwa ada azab kubur, ada nikmat kubur. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ini bab yang pertama, yaitu agama Allah. Apa tadi? Akidah, spesialisasi adalah spesialisasi agama Allah. Agama Allah terbanyak adalah dalam bab-bab akidah. Yang paling ditiru adalah bab-bab akidah. Kalau kita ingin bicara hari akhirat, penuh ayat Allah hari akhirat. Ditiru. Mulai dari kebangkitan, hisab, pertengkaran yang ada di dalamnya, saling meminta pertanggungjawaban yang ada di dalamnya, pembagian kitab, timbangan, pembagian catatan, ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri, ada apa yang mereka ucapkan, ada surga, ada neraka,
surga apa-apa saja yang ada di dalamnya, neraka apa-apa saja yang ada di dalamnya. Detail pembicaraan Allah Taala, firman Allah di dalam Al-Quran tentang hari akhirat. Pindah kita kepada poin yang kedua, akidah adalah fokus dakwah para nabi dan para rasul. Nabi Yusuf alaihi salam masuk penjara, difitnah, lalu kemudian masuk penjara. Masuk ke penjara itu dua orang lagi bersama Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian Allah ceritakan bahwa dua orang itu bermimpi dan bertanya kepada Nabi Yusuf soal takbir mimpinya. Soal takbir mimpinya. Saya bermimpi begini, saya bermimpi begini. Nabi ta'wilih, inna naraka minal muhsinin. Beritahu kami apa takbir mimpi kami. Sedang dalam penjara, dalam kondisi yang tahulah kita bagaimana penjara, dan ditanya tentang takbir mimpi. Dakwah pertama Nabi Yusuf, akidah. Coba baca firman Allah di dalam Al-Quran surat Yusuf. Sebelum Nabi Yusuf menjawab pertanyaan dua orang yang bertanya tentang mimpinya, mereka tidak bertanya akidah, tidak bertanya, kami hanya bertanya, saya mimpi itu, tolong jawab. Kalau kamu tahu ilmu takbir mimpi, tolong jawab apa arti mimpi kami ini. Nabi Yusuf tidak jawab mimpi itu. Nabi Yusuf mendakwahi mereka, tak boleh berbuat syirik kepada Allah. Berhala-berhala yang diibadati orang yang banyak itu, semua itu tidak benar. Yang benar adalah hanya Allah satu saja. Lebih baik beribadah kepada Allah yang satu dibanding berhala-berhala yang beraneka ragam. Kami tidak akan berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Karena kesyirikan itu hal yang sangat didakwahi dulu oleh Nabi Yusuf, baru kemudian dijawab pertanyaannya. Amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sih qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Yang pertama dari kalian akan kembali membuatkan khamar, membuatkan minuman untuk rajanya, yang satunya lagi akan dibunuh, disalib. Kemudian burung akan makan dari kepalanya. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Telah diputuskan perkara yang keduanya kalian minta ditanyakan apa takbir mimpinya. Sebelum menjawab takbir mimpi itu, Nabi Yusuf bicara akidah. Lihat bagaimana dakwah Nabi Yusuf kepada dua sahabat yang masuk, dua orang yang masuk penjara bersamanya. Dan ini kata para ulama, bukti Allah menceritakan kepada kita bahwa fokus para nabi dan para rasul adalah menyebarkan akidah yang benar, menjauhkan manusia daripada syirik, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Baca sejarah para nabi dan para rasul, mulai dari Nabi Nuh alaihi salam ketika berdakwah kepada kaumnya, sampai nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baca apa yang menjadi fokus dakwah para nabi dan para rasul. Kita akan menemukan jawabannya. Mereka fokus dakwahnya kepada akidah yang benar, tauhid, mengibadati Allah, menjauhi syirik, menjauhi peribadatan kepada berhala-berhala, beribadah hanya kepada Allah semata, mengesahkan Allah dalam ketaatan, meminta hanya kepada Allah, menjauhkan diri dari berhala, menjauhkan diri dari sesembahan selain Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum diturunkan kepada beliau perintah salat, beliau dakwahnya kepada akidah, keyakinan. Baru kemudian di tahun ke-9 setelah menjadi nabi dan rasul, baru turun perintah salat. Baru turun perintah salat setelah 9 tahun berdakwah.
mayoritas amal turun di kota Madinah. Puasa, jihad, Jumat, diwajibkan Allah di mana? Di kota Madinah. Karena fase dakwah Makkah mayoritasnya adalah akidah. Setelah akidah kuat, amal akan mudah mengikut. Dan Rasulullah SAW selama di Madinah pun selalu berdakwah kepada akidah, selalu mengajarkan yang benar seperti ini salah, yang benar seperti ini salah. Sampai-sampai ketika Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, Fathu Makkah, 8 tahun setelah hijrah ke kota Madinah, Rasulullah SAW mengajarkan akidah ketika para sahabat salah meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta pohon Dzatu Anwat, pohon di mana orang-orang musyrikin menggantungkan pedangnya sebelum mereka berperang. Diyakini bahwa kalau digantungkan di pohon itu, maka pohon itu mendatangkan berkah kepada pedang tersebut. Dibawa perang akan menang. Ketika dimintakan kepada Nabi SAW, dinasihati oleh Nabi, ini adalah ibadah kepada selain Allah yang harus ditinggalkan. Yang kalian minta ini mirip seperti yang diminta oleh kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Tunjukkan untuk kami mana Tuhan kami sebagaimana Tuhan mereka ada. Dan beberapa bulan sebelum Rasul wafat, Rasul bicara akidah. La'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah tabaraka wa taala kepada kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ala fala tattakhiduha masajid fa inni anhaakum 'an dzalik. Jangan jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Aku larang kalian melakukannya. Menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Larangan tegas dari Nabi SAW. Kenapa? Nabi menjaga akidah umat. Karena itu fokus dakwah para nabi dan para rasul. Dan terbukti banyak sekali terjadi kesyirikan di kuburan. Banyak sekali di permukaan bumi ini terjadi kesyirikan di mana? Di kuburan. Wajar kalau kemudian Nabi SAW, fa inni anhaakum an dzalik. Aku melarang kalian melakukannya. Larangan tegas dari Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin berikutnya bahwa akidah adalah pondasi amal. Akidah yang benar akan melahirkan amal yang kuat dan benar. Pondasi yang kokoh mampu melahirkan bangunan yang kuat dan kokoh dan tinggi menjulang. Namun akidah yang rapuh akan membuat bangunan roboh. Akidah, kata para ulama, asasul amal. Akidah itu adalah pondasinya amal. Amal dibangun di atas akidah. Kalau akidahnya rusak, amal tak ada gunanya. Kalau akidahnya rusak, amal tidak ada gunanya. Datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma, dua orang dari kota Basrah, dan mengatakan kepada Abdullah bin Umar bahwa di negeri kami sudah ada orang-orang yang mengingkari qadar. Mereka tidak mengimani adanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Bab qadar, bab akidah atau tidak? Bab akidah.
Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, sampaikan kepada mereka, saya berlepas diri dari mereka. Dan mereka pun berlepas diri dari saya. Dan sampaikan kepada mereka, sekiranya mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud. Sekiranya mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan terima infak itu dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Emas sebesar gunung Uhud. Berapa juta ton emasnya? Hanya Allah yang bisa menghitung. Itu tidak akan Allah terima dari mereka, kata Abdullah bin Umar. Emas mereka infakkan sebesar gunung Uhud sampai mereka beriman kepada takdir Allah. Kenapa? Karena iman pondasi amal. Amal tidak akan diterima kalau tidak benar imannya. Salat ibadah anggota badan. Wajib meyakini wajibnya hukum salat akidah. Meyakini bahwa hukum salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya hukumnya apa? Hukumnya wajib. Wajibnya hukum salat. Wajibnya hukum salat akidah. Salatnya sendiri apa? Amalan. Amalan itu tidak akan diterima kalau dia tidak meyakini wajibnya hukum salat. Dia tidak meyakini hukum salat wajib. Lalu dia salat. Subuh dia salat, zuhur salat, maghrib salat, isya salat, asar salat, maghrib salat. Bahkan dia punya murid-murid yang salat. Tapi dia sendiri meyakini salat tidak wajib. Maka salat tidak diterima. Kenapa? Karena pondasi daripada salat itu sendiri adalah akidah. Nah, akidahnya batil. Akidahnya salah. Ada orang-orang yang salat namun dia meyakini dia tidak wajib salat? Ada. Dia sudah sampai kepada sebuah level keimanan yang menurut dia, saya tidak lagi wajib salat. Lalu kenapa Anda salat? Supaya diikuti orang aja. Supaya menjadi contoh untuk orang lain. Dan itu mereka yakini kepada Rasul kita tercinta. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah itu tidak wajib salat. Dia sudah sampai kepada makom yang luar biasa sehingga tidak wajib salat. Lalu kenapa Rasul salat? Itu hanya untuk syariat. Hanya untuk dicontoh manusia agar manusia ikut salat seperti beliau salat. Dan ini akidah yang batil. Akidah yang keliru luar biasa. Rasul melakukan salat karena Rasul diwajibkan Allah untuk salat. Namun dia meyakini tidak. Salat itu tidak wajib. Untuk orang-orang tertentu salat tidak wajib. Ini akidah batil. Akidah yang bisa menjerumuskan manusia kepada ibadah yang tidak diterima di sisi Allah. Akidah yang rusak. Dan bisa berpengaruh kepada keislaman seseorang. Poin berikutnya, apa poin berikutnya tadi? Rusaknya akidah gampang sekali menjerumuskan orang kepada kesyirikan atau kekufuran. Kalau ini adalah minuman khamar, kalau ini adalah minuman khamar, ini adalah minuman khamar, lalu diminum oleh seseorang dan dia yakin bahwa ini haram dia minum, mukmin. Tapi kalau seandainya dia meyakini minum khamar ini hukumnya halal, hukumnya kafir. Karena dia ingkar kepada apa yang Allah terangkan tentang halalnya, tentang haramnya khamar. Maka rusaknya akidah gampang menjerumuskan orang kepada kekufuran. Gampang menjerumuskan orang kepada kesyirikan. Di sini bahaya rusaknya akidah. Saya yakin Bapak ini punya kemampuan untuk membuat
toko saya laris. Saya yakin ini orang spesial, bukan orang sembarangan. Dia mampu membuat usaha saya maju, laris, pelanggan saya banyak. Ada keyakinan dalam hatinya. Keyakinan itu bisa menjerumuskan dia dalam kesyirikan dan kekufuran. Walau dia tidak datang kepada dia untuk minta sesuatu, apalagi ditambah dengan datang kepadanya. Biasanya demikian. Saya yakin dan percaya orang tidak pintar ini. Kenapa antum kesana? Saya yakin orang yang tidak pintar ini bisa membuat karir saya bertahan. Karena mereka selalu menamakan dengan hal yang terbalik. Mereka menamakan diri mereka orang pintar. Saya tidak mau menamakan diri mereka orang pintar. Karena kalau saya dirikan namakan mereka orang pintar, saya mengaku saya orang bodoh. Karena mereka yang orang pintar. Kita siapa? Dan saya tidak mau memanggil mereka dengan paranormal. Karena paranormal adalah saya dan kita. Saya normal nggak? Antum normal nggak? Antum normal nggak? Kita paranormal. Kita yang paranormal. Kalau kita akui mereka paranormal, kita siapa? Nah, ini permainan lapas-lapas iblis. Membolak-balikkan sesuatu. Sebagaimana ia membolak-balikkan nama buah dan pohon kepada Nabi Adam alaihissalam. Jangan terkecoh dengan permainan iblis. Salah satu permainan iblis adalah merubah-rubah nama sehingga orang tertarik. Padahal tidak sama dengan nama itu. Hakikatnya 180 derajat berbeda dengan nama itu. Maka kembalikan dia kepada namanya. Dia yakin bahwa orang tidak pintar ini punya sesuatu kemampuan untuk mempertahankan karirnya. Maka dia minta kepada orang tidak pintar itu, tolong pertahankan karir saya. Dia yakin para orang tidak normal ini bisa mengamankan perjalanannya melaut, perjalanannya, bahkan perjalanan pergi haji. Di salah satu kampung di Sulawesi, mohon maaf orang Sulawesi nggak ada maksud apa-apa, namun itu hanya pengalaman hidup saya, karena yang menyatakan itu kepada saya orang Sulawesi, dan dia mengatakan di kampung kami itu ada orang yang seperti orang tidak pintar tadi, pemuka kampung yang diyakini orangnya mau pergi haji harus dia yang nyusun barang di dalam kopernya, kalau tidak aman perjalanannya. Tapi kalau dia yang nyusun koper itu, perjalanan pulang pergi haji aman. Dan banyak orang yang mendatangkan orang itu ke rumah sekedar untuk menyusun barang masuk koper. Penuh dengan keyakinan kalau dia yang nyusun perjalanan aman. Ya ini keyakinan syirik. Ini akidah syirik. Seseorang memberikan keamanan, seseorang yang memberikan keamanan dalam perjalanan, yang memberikan keamanan dalam perjalanan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada, kita yakin, sesuatu selain Allah yang memberikan kepada kita keamanan, yang menjauhkan dari kita mudarat dan mara bahaya, memberikan kepada kita manfaat, nggak ada. Maka keyakinan gampang itu jatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Kalau amal salah itu banyaknya kepada syahwat atau banyaknya kepada bid'ah, tidak sampai kepada kufur mayoritasnya ya. Namun ada juga amal yang sampai kepada kekufuran dan kesyirikan, namun mayoritasnya lari kepada maksiat, syahwat atau bid'ah. Namun kalau salah dalam berakidah, yang dikejar oleh dia adalah kesyirikan dan kekufuran. Oleh karena itu iblis dan bala tentaranya sangat rakus untuk merusak akidah manusia. Karena akidah yang rusak bisa berbahaya. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar
infak sebesar emas, sebesar gunung Uhud saja tidak akan diterima oleh Allah kalau akidahnya sudah rusak. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, di zaman kita sekarang ini alat komunikasi lancar, alat informasi lancar, media informatika luar biasa selancar-lancarnya, sehingga banyak sekali yang tidak bisa dilihat oleh orang dahulu kita lihat, tidak bisa didengarkan oleh orang dahulu kita dengarkan, tidak bisa kita lihat videonya, visual audio visualnya kita bisa lihat. Dan ini bisa mempengaruhi akidah banyak orang kalau dia tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang mukmin punya spesialisasi agama, yaitu memiliki akidah yang kuat. Dia tidak akan berikan akidahnya kecuali kepada sesuatu yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, ada ayat, ada hadis. Kalau tidak, dia tidak akan yakini. Kalau ataupun di depan matanya terjadi hal-hal yang sifatnya ajaib, dia tidak akan mengimani kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ini orang sakti, orang hebat, bisa terbang. Saya tidak meyakini dia bisa terbang. Dia manusia biasa, paling bermain dengan jin. Ini orang sakti, benda saya hilang, saya bertanya kepadanya, dia bisa tunjukkan. Di sini letak benda itu. Kita katakan kebetulan. Atau ada permainan. Kebetulan ada permainan dengan jin, dan jin menunjukkan kepada diri benda-benda hilang itu. Ini orang bisa menyembuhkan penyakit. Beraneka ragam orang datang berobat kepadanya, penyakit-penyakit yang sudah para dokter angkat tangan. Datang kepada orang ini, sembuh. Kita katakan dia batuk, minum obat. Dia batuk saja pergi ke apotek cari obat batuk. Bagaimana dia bisa menyembuhkan penyakit yang lebih parah daripada itu kalau dia sakit kepala masih minum obat sakit kepala? Hal yang kecil yang dia tidak bisa sembuhkan dari dirinya, dia bisa menyembuhkan hal yang besar. Hal yang para ahli kesehatan angkat tangan, nggak sanggup. Ahli kesehatan mengatakan, ini orang, kami nggak sanggup lagi. Secara rumus kami nggak sanggup lagi. Ini orang tinggal menunggu kematian. Katanya, Kak, datang ke orang ini sembuh. Kami nggak yakin. Tak ada keyakinan siapapun bisa menyembuhkan penyakit. Yang menyembuhkan penyakit hanya Allah Taala. Karena itu keyakinan syirik. Keyakinan syirik, ada orang yang bisa menyembuhkan penyakit. Haram hukumnya, nggak boleh. Karena akidah kita, satu-satunya yang menyembuhkan hanya Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, yang menyembuhkan hanya Allah. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma rabban nasi, azhibil ba'as, ishfi, anta syafi, la shifa'a illa shifa'uk. Wahai Allah, Rabbnya manusia, angkat penyakit ini. Sembuhkanlah ya Allah. Engkaulah yang bisa menyembuhkan. La shifa'a illa shifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang engkau datangkan. Kesembuhan yang datang dari dirimu. Kecuali kesembuhan yang datang dari engkau, itulah kesembuhan. Yang lain gak ada yang bisa menyembuhkan. Ini akidah. Maka keyakinan fulan bisa menyembuhkan penyakit, fulan bisa menyembuhkan penyakit, keyakinan itu keyakinan syirik. Harus dijauhi. Dan kalau dikatakan dia pernah, kita katakan kebetulan, kita katakan cerita saja, cerita yang dibuat-buat, kita katakan beraneka ragam. Buktinya dia sakit, minum obat juga. Kalau dia bisa menyembuhkan penyakit, berarti dia tidak pernah sakit. Buktinya dia sakit juga. Berarti dia tidak bisa apa? Menyembuhkan. Oleh karena itu, ketika antum pergi ke dokter, jangan minta disembuhkan, nggak boleh. Minta berikan obat boleh. Kenapa? Karena dokter hanya mampu memberikan resep obat sesuai dengan keluhan penyakit. Menyembuhkan dokter nggak mampu. Sadari itu baik-baik, wahai muslim, wahai muslimah. Anda yang dokter, Anda yang bukan dokter, wajib meyakini akidah ini. Saya tidak bisa menyembuhkan.
Dokter tidak bisa menyembuhkan. Apa yang mampu dilakukan oleh dokter? Memberikan resep obat sesuai dengan keluhan penyakit. Karena itu dipelajari para dokter. Dokter mempelajari penyakit, mendiagnosa penyakit, dan kemudian mempelajari apa obat untuk penyakit itu. Betul atau tidak? Itu yang dipelajari, itu yang kita mintakan kepadanya, itu kemampuannya. Disebabkan Anda, wahai dokter fulan, telah mempelajarinya, maka keluhan saya ini tolong berikan saya resep obatnya. Jangan minta kesembuhan. Minta kesembuhan wajib kepada Allah. Kenapa? Kita tidak boleh meyakini ada orang yang bisa menyembuhkan. Satu-satunya yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dengan ini kalau kita ikat akidah kita kepada Al-Quran, kita ikat akidah kita kepada sunnah Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan selamat dari aneka ragam akidah salah yang ditebarkan manusia melalui media. Melalui tulisan, melalui video, melalui informasi, melalui cerita dari mulut ke mulut. Karena kalau akidah-akidah syirik, biasanya orang wafat lebih sakti dari orang sebelum dia wafat. Ambil ini sebagai kaidah. Kalau akidah-akidah syirik, biasanya orang wafat lebih sakti daripada orang sebelum wafat. Di Sudan, teman saya dari Sudan bercerita, diyakini oleh orang Sudan, kalau seandainya seekor kambing mati, diambil kepalanya, dibersihkan dari daging-daging, tinggal tengkoraknya saja, lalu digantung di ladang dan kebun. Diyakini kalau itu dilakukan, maka akan mengusir hama-hama yang lainnya. Itu yang diyakini oleh sebagian penduduk di negeri mereka. Kambing kalau mati, diambil kepalanya, dibersihkan dari daging-daging, tinggal tengkorak saja sama tanduknya, lalu digantung di mana? Digantung di mana? Di kebun, digantung di ladang, supaya tidak ada hama-hama yang datang ke sana. Kambing itu ketika hidup, dijauhkan dari kebun dan ladang karena dia adalah hama, merusak tanaman. Kenapa dia mati jadi penjaga? Kambing itu ketika dia hidup, dia diusir dari kebun, dia diusir dari tanaman karena merusak. Kenapa ketika dia sudah mati jadi penjaga? Faham gak antum? Kambing itu jadi lebih sakti di saat dia mati dibanding ketika dia hidup. Dia hidup diusir dari kebun karena merusak, diusir dari tanaman karena merusak. Kenapa ketika sudah mati jadi penjaga? Fulan waktu hidup sakit-sakitan. Kenapa setelah mati jadi bisa menyembuhkan penyakit? Dia aja ketika hidup sakit-sakitan. Jadi orang yang akidahnya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aman dari aneka ragam bentuk kesyirikan yang terjadi dalam keyakinan. Aman dari aneka ragam kekufuran yang ditawarkan manusia melalui media-media zaman sekarang. Orang sekarang lebih percaya sains dan teknologi kadang dibanding apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan. Kalau orang datang dengan sains dan teknologi, dia mudah percaya. Tapi kalau Al-Quran dan hadis yang dibawakan, dia masih meragukan. Dan ini orang-orang yang mempertuhankan logika. Dan itu banyak di zaman kita sekarang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ini yang bisa kita sampaikan secara materi. Hendaklah kita berusaha agar kita membentengi akidah kita dengan kuat. Zaman kita sekarang zaman yang serba mudah sampai kepada kita syubhat yang bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan, bisa menjerumuskan kita kepada kekufuran. Aneka ragam kesyirikan dan kekufuran ditawarkan dengan media-media yang gampang sampai kepada kita di zaman kita sekarang. Kalau kita tidak kuat di dalam berakidah, harus kembali kepada Al-Quran, harus kembali kepada hadis Nabi SAW,
tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, saya tidak akan yakini, maka akan sangat gampang akidah kita dipermainkan manusia. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita, menjaga anak-anak yang kita cintai, generasi-generasi umat Islam, dan orang-orang yang kita cintai daripada keterjerumusan di dalam akidah yang membuat dia terjerumus ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Dan semoga Allah wafatkan kita di atas akidah yang benar, dan semoga Allah kumpulkan kita bersama imam-imam akidah, yaitu para nabi dan para rasul. Amin ya rabbal alamin. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan, dan kita akan utamakan pertanyaan yang sesuai dengan tema kita. Sesuai dengan tema kita. Karena berkali-kali kita memberikan pengajian, temanya akidah, pertanyaan pertama poligami. Sehingga saya heran, dari tadi ada bicara akidah, kenapa pertanyaan pertama ini yang keluar? Poligami. Nah, silakan. Panitia yang mengarahkan. Baik, alhamdulillah. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhol bagi ikhwafillah. Tafadhol dari Bapak siapa? Di sebelah sana, Pak. Sekali lagi kami ingatkan untuk materi sesuai dengan materi kita ya. Pertanyaan akidah, Pak. Cek. Pertanyaan akidah, Pak. Siap. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Perumahan Taman Rahmani, CBL Cibinong. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, ini tentang iman, yang artinya sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke lubang atau ke kandangnya. Mohon pencerahannya Ustadz untuk hal tersebut. Yang ke satu ini ya Ustadz. Baik. Satu lagi. Satu saja. Oh siap. Sekarang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ambil kaidah dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara kejadian di masa yang akan datang. Ambil sebuah kaidah dalam berhadapan dengan hadis-hadis Nabi SAW berbicara di masa yang akan datang. Kaidahnya adalah fahami tekstual seperti yang dikatakan Nabi SAW. Fahami seperti yang dikatakan Nabi SAW dan tidak dimajas-majaskan dan tidak dikias-kiaskan kepada yang lain. Ini akidah. Ini kaidah dikatakan oleh para ulama ketika bicara tentang akidah, tentang sesuatu perkara gaib yang telah disampaikan Rasul di dalam hadis. Akan keluar Dajjal, akan keluar Dabbah, akan terjadi matahari di sebelah barat, terbit di sebelah barat. Bagaimana kita berhadapan dengan hadis-hadis yang Rasul bicara perkara-perkara yang akan datang? Imani seperti yang dikatakan Rasul. Jangan maknakan yang lain. Dajjal maknanya ini, berarti akan terjadi begini, yang bukan Dajjal. Dabbah maknanya ini, akan terjadi ini, yang bukan Dabbah. Matahari maknanya adalah ini, akan terbit di sebelah barat, maksudnya adalah ini. Kenapa? Karena perkara gaib, sesuatu yang di masa yang akan datang, perkara gaib. Hal yang terjadi di masa yang akan datang, perkara gaib. Dan perkara gaib, bagaimana kita akan memakna-maknainya? Apa yang akan kita jadikan rujukan untuk memakna-maknai itu? Maka, fahami seperti yang Rasul katakan saja. Matahari akan terbit di barat. Ya sudah, matahari terbit di barat. Matahari adalah matahari, barat adalah barat. Seperti yang dikatakan Nabi SAW. Ini kaidahnya.
Sesuai dengan pertanyaan yang tadi ditanyakan, bagaimana dengan hadis Nabi SAW tentang keutamaan Madinah? Innal imana la ya'zaru ilal Madinah kama ta'zarul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman akan kembali ke Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Maka maknai seperti yang dikatakan Rasul, dari kota Madinah menyebar iman, lalu kemudian iman mulai hilang dari aneka ragam daerah, kemudian terfokus di Madinah. Seperti itu iman ini. Kapan waktunya Allahu a'lam? Maka iman itu menyebarnya dari kota Madinah, menyebar, lambat laun hilang. Kembalinya ke Madinah. Itulah dia keutamaan kota Madinah. Kapan waktunya Allahu a'lam? Maka ini adalah perkara gaib yang Rasulullah SAW sampaikan di antara keutamaan kota Madinah, bahwa ia adalah akhir daripada maqarul iman, akhir daripada tempat di mana orang beriman berkumpul. Kapan waktunya Allahu a'lam? Dan jangan ditakbirkan ke makna-makna yang lain yang tidak seperti yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari akhwat Ustaz. Baik, satu ikhwan, satu akhwat, satu kertas. Ya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya paham banget yang tadi Ustadz sampaikan, cuman saya berpendapat seperti ini. Kalau saya salah, tolong Ustadz benarkan. Saya beranggapan bahwa kita pahami dulu tauhid dengan benar agar akidah kita itu maksimal dalam realisasi akidah kita itu maksimal, karena itu kan diri kita. Itu meyakininya dan melaksanakan berbuat itu adalah akidah kita. Kalau menurut saya Ustadz, kalau kita udah paham tauhid dengan baik, tentu akidah kita akan sesuaikan dengan tauhid yang kita udah pahami. Karena apa, kehidupan kita di masyarakat ini dengan macam-macam firqo atau dengan dunia lain yang selalu menggoda kita, itu kita nggak bisa pungkiri itu. Jadi menurut Ustadz, apakah yang saya pikirkan ini benar? Seperti yang Rasulullah katakan dalam hadisnya bahwa setelah runtuhnya Utsmani pada tahun 1224 dan 100 tahun kemudian akan bangkit Islam kembali pada tahun 2000. Saya meyakini itu 2024. Bagaimana menurut Ustadz? Barangkali cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik pertanyaannya apa ini? Saya mencoba dari awal fokus. Coba fokus. Ibu sudah sampaikan apa yang Ibu ingin sampaikan dari awal, cuman sekarang fokus kepada titik pertanyaan. Ya, maksud saya kita lebih baik memahami tauhidnya dulu supaya akidahnya lebih baik. Benarkah itu? Kan tadi Ustadz cuma bicara soal akidah saja, akidah. Sementara saya memahaminya, kita paham dulu tauhidnya yang benar. Benar nggak itu maksud saya? Itu sebenarnya ada dua pertanyaan. Pertanyaan kedua sebenarnya saya masukkan sebagai pertanyaan juga supaya jangan dianggap dua pertanyaan, bahwa keruntuhan Utsmani itu dan nanti kebangkitan Islam itu sebenarnya pertanyaan yang kedua menurut hadis Rasulullah. Barangkali cuma itu Ustaz. Tauhid itu adalah fondasi terkuat akidah. Dari pertanyaan Ibu saya menangkap akidah beda, tauhid beda. Dari pertanyaan Ibu saya menangkap tauhid beda, akidah beda. Tauhid itu adalah fondasi akidah terkuat, mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Tidak meyakini apapun yang menjadi kemampuan Allah ada pada selain Allah. Tidak menyamakan sesuatu, benda, seseorang dengan Allah Tabaraka. Ini fondasi terkuat akidah. Oleh karena itu saya bicara panjang lebar tentang akidah, tidak memfokuskan kepada tauhid saja, walaupun dibahas tadi. Karena akidah lebih luas daripada tauhid. Tauhid adalah fondasi terkuat akidah. Adapun tentang
kebangkitan Islam per 100 tahun adanya orang-orang yang akan mengembalikan, itu tidak hanya setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Itu akan terjadi setiap 100 tahun. Setiap 100 tahun akan terjadi orang-orang yang ditakdirkan Allah menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi kita tercinta Muhammad SAW yang sudah banyak dilupakan orang. Kita bicara kepada guru-guru kita mendengar dari guru-guru dahulu yang tua-tua, mereka mengatakan di zaman kami menganggap seluruh hadis yang ada dalam kitab-kitab hadis semuanya sahih. Sampai datang kepada kita lagi para ulama-ulama yang Allah takdirkan menggali ilmu hadis dan memisahkan ini hadis sahih dan ini hadis yang tidak sahih. Maka kebangkitan yang per 100 tahun itu tidak ada konotasinya dan hubungannya, korelasinya dengan tumbangnya Turki Utsmani pada tahun 1924. Kemudian orang mengkait-kaitkan tumbangnya Turki Utsmani berarti 1924, berarti 2024. Nah ini, bentar lagi 2024 ini. Rasulullah SAW bicara setiap 100 tahun. Buang aja. Wallahu ta'ala alam. Nah, itu yang bisa saya jawab. Wallahu alam. Satu kita bawakan, kita bacakan dari kertas. Apa Ustaz, ada satu lagi? Belum ada kesempatan. Kertas dulu. Kemudian ikhwan, baru akhwat, baru kertas lagi. Jadi gimana? Iya. Apa untuk mix akhwat agar dimatikan terlebih dahulu? Mix di akhwat agar dimatikan terlebih dahulu. Terima kasih. Bagaimana dengan ucapan apabila ada orang yang sholat karena kewajiban, maka beliau itu dikatakan orang-orang yang biasa. Karena menurut keyakinan beliau, sholat itu adalah kebutuhan. Bagaimana dengan keyakinan yang demikian Ustaz? Mohon penjelasannya. Sama-sama menggunakan istilah wajib, namun dengan penggunaan yang berbeda. Sama-sama menggunakan istilah wajib, namun dengan penggunaan yang berbeda. Yang tadi kita katakan di dalam kajian adalah meyakini hukum sholat itu adalah wajib. Meyakini hukum sholat adalah wajib. Ini yang kita bahas tadi. Dan haram hukumnya kalau kita keluar dari akidah ini. Kalau ada yang mengatakan saya wajib sholat hanya 3 kali. Subuh, maghrib dan isya. Zuhur dan asar tidak wajib bagi saya. Ini akidah yang batil. Atau saya wajib sholatnya hanya 2, subuh dan isya. Adapun zuhur, asar dan maghrib tidak wajib bagi saya. Ini akidah yang bisa mengeluarkan orang dari agama Allah Ta'ala tentang hukum wajibnya sholat 5 waktu. Wajib sholat subuh, wajib sholat zuhur, wajib sholat asar, wajib sholat maghrib, dan wajib sholat isya. Adapun yang ditanyakan tadi, itu menggugurkan kewajiban. Ada orang yang sholat, dia hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban. Sehingga asal-asalan. Dan itu tidak benar. Karena kita harus mengamalkan sholat sebagai kebutuhan kita di dalam hidup. Sehingga kita maksimal melakukannya. Yang ditanyakan berbeda dengan yang tadi dibahas. Berbeda dengan yang tadi dibahas. Ada orang yang sekedar menggugurkan kewajiban. Maka sholatnya ala kadar. Asal datang, asal jalan, asal lakukan, nggak peduli dengan pakaian, kurang peduli dengan kesopanan berpakaian menghadap Allah, nggak peduli kepada waktu, nggak peduli kepada kekhusyukan, kesempurnaan gerakan sholat. Ada yang sholat ketika sujud, auratnya terbuka di bagian belakang. Ada tidak? Banyak ya?
Nggak peduli menghadap Allah. Ini dia orang-orang yang sholat hanya sekedar menggugurkan apa? Kewajiban. Itu yang Anda tanyakan. Wallahu ta'ala alam. Kembali kepada ikhwan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait kejadian yang menimpa saudara kita di Palestina, yang terjadinya penghancuran, penjajahan oleh Yahudi laknatullah, ini termasuk ada kaitannya dengan iman dan akidah. Apa tanggapan Ustaz terhadap peperangan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin di Palestina, dan adakah nasihat dan fatwa-fatwa ulama untuk kami terkait Yahudi yang membombardir Palestina tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya membahasnya kepada dua bahasan. Pertama, kewajiban untuk membantu kaum muslimin yang sedang kesulitan, yang sedang mendapatkan musibah dan petaka. Dan yang kedua, bahasan tentang apakah perang ini syar'i atau tidak. Saya membahasnya kepada dua bahasan. Bahasan yang pertama tentang bahwa ketika saudara-saudari kita dianiaya, saudara-saudari kita dibunuh, saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat di belahan manapun di permukaan bumi ini dizolimi, maka kewajiban bagi kita untuk membenci pelakunya, mendoakan keburukan untuk mereka, sebagaimana Nabi mendoakan keburukan untuk orang-orang yang melakukan keburukan kepada kaum muslimin di dalam doa-doa kunut yang pernah dilakukan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang menindas, menzolimi, apalagi sampai kepada membunuh, merampas hak kaum muslimin, maka wajib bagi kita untuk membenci mereka. Adapun saudara-saudari kita kaum muslimin yang sedang kesulitan, kewajiban bagi kita untuk membela mereka, membela hak mereka, membantu mereka, mengulurkan bantuan kepada mereka, mendoakan untuk mereka kebaikan, mendoakan untuk mereka kemenangan, mendoakan agar hak mereka dikembalikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kewajiban. Rasulullah SAW menyebutkan, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Permisalan orang mukmin dalam kasih sayang di antara mereka, saling ta'atuf di antara mereka, saling mencintai sesama mereka, bagaikan satu jasad. Kalau ada yang sakit, yang lain akan ikut mengeluhkan sakit itu, baik dengan demam panas atau nggak bisa tidur. Padahal yang sakit cuma satu bahagian daripada anggota tubuh, yang lain ikut demam, yang lain ikut tak tidur. Maka kesulitan yang sedang menimpa saudara-saudari kita kaum muslimin di Palestina, kita harus merasakan sakitnya. Kalau tidak, kita tidak seperti yang dikatakan Nabi SAW. Maka barang siapa yang tidak merasakan penderitaan di hatinya, apa yang diderita oleh saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat di Palestina, maka jauh dia daripada muslim yang dikatakan oleh mukmin yang dikatakan Nabi SAW. Maka kepedihan itu harus kita rasakan. Hati ini harus merasa pedih dengan penderitaan yang terjadi kepada ribuan, puluhan ribu saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, mulai yang dibunuh, kemudian yang luka parah, yang luka ringan, yang kehilangan tempat tinggal, sulit untuk mendapatkan makanan, kepedihan hidup yang sedang mereka rasakan. Dengannya kita ikut membantu, kita ikut menyalurkan, kita ikut mendoakan.
Harus. Kewajiban bagi kita untuk menolong saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang ada di sana. Ini dari bab itu. Bab yang kedua, perangnya. Syar'i atau tidak? Syar'i atau tidak, sebuah peperangan itu dinilai oleh orang yang mengerti menilai. Karena apabila sebuah peperangan hasil akhirnya umat Islam semakin hancur di sana, itu bukanlah perang yang syar'i. Akan tetapi ketika perperangan syar'i adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam, dan ini yang saya tidak ada ilmunya di sini, untuk menilai apakah perang yang sedang terjadi sekarang adalah perang yang bisa mendatangkan kemaslahatan besar untuk umat Islam atau tidak, atau justru akan mengundang petaka yang jauh lebih besar untuk umat Islam. Paham yang dimaksud? Karena perang bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar, dan tujuan amar ma'ruf nahi mungkar menuntut kemaslahatan, bukan mafsadah yang lebih besar. Apabila sebuah amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan dengan perhitungan yang tidak matang sehingga terjadi mudarat yang jauh lebih besar dari sebelumnya, maka amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kemungkaran itu sendiri. Karena yang dituntut adalah kemaslahatan umat. Yang dicari adalah kemaslahatan umat. Saya secara pribadi tidak punya ilmu menilai. Oleh karena itu saya serahkan kepada Allah dengan permohonan doa, mudah-mudahan ini kemaslahatan besar untuk umat Islam. Ini kemaslahatan besar untuk umat Islam. Hanya itu yang saya bisa lakukan. Saya tidak punya kemampuan ilmu yang cukup untuk menilai perang sekarang yang ada apakah memberikan maslahat atau justru memberikan mudarat yang sangat besar untuk umat Islam. Kenapa saya tidak bisa menilai? Saya tidak terlalu tahu bagaimana Palestina, bagaimana kekuatan di sana, apa yang sedang terjadi. Saya jauh di sini dan informasi simpang siur, sehingga saya hanya bisa berdoa kepada Allah. Sudah terjadi peperangan, sudah terjadi mudarat, mudah-mudahan maslahatnya jauh lebih besar daripada mudaratnya, sehingga benar-benar perperangan syar'i. Namun manakala ternyata akan memberikan mudarat yang jauh lebih besar untuk umat Islam, maka peperangan itu tidak sesuai dengan syar'i. Oleh karena itu, kenapa di kota Mekah Rasul tidak diperintahkan Allah untuk berperang? Karena perang pada waktu itu akan membawa mudarat yang lebih besar untuk umat Islam. Namun ketika kekuatan sudah mulai ada, baru diturunkan perintah jihad. Untuk menilai itu, yang sekarang terjadi dalam peperangan, saya tidak punya ilmunya. Maka jangan tanya saya ini syar'i atau tidak. Karena yang tidak berilmu tidak boleh menjawab. Yang tidak berilmu tidak boleh menjawab. Kita mendoakan saja, mudah-mudahan perang yang terjadi ini benar-benar perang yang mengembalikan kejayaan umat Islam di negeri Palestina, mengembalikan hak-hak mereka yang telah dirampas oleh Israel, orang-orang Yahudi, mengembalikan kepada umat Islam bumi umat Islam yang telah dirampas oleh mereka dengan cara yang zalim, yang dijajah oleh mereka dan diambil secara paksa. Kita doakan, mudah-mudahan terjadi kemaslahatan yang besar untuk saudara-saudari kita umat Islam yang ada di sana, dan Allah kembalikan untuk kita Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali kepada mikrofon ibu-ibu, silakan. Ustaz. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ustadz, alhamdulillah dari awal sampai akhir, dan Ustadz tekankan di akhir bahwa ketika jika kita mau selamat, kita kembali kepada dua sumber, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan di zaman fitnah ini semua pun sama, orang mengakui berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Dari awal sampai akhir, saya agak kurang sedikit
Eh, pemahaman yang seperti apa Ustadz agar kita benar-benar selamat dunia akhirat dengan mengikuti dua sumber yang otentik ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas apa? Apa tadi Bu? Iya. Ketika kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, di luar pun sama, semua orang-orang mengaku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun kenyataannya yang kita pahami dan mereka pahami itu beda. Jadi pemahamannya bagaimana Ustadz? Pemahaman siapa yang harus kita ikuti? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau semua menyatakan sama, maka jalannya adalah pembuktian. Karena kalau dikembalikan kepada pernyataan, hampir nggak ada orang yang berani mengatakan kami tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Hanya ada segelintir kecil umat Islam yang berani menyatakan kami hanya Al-Quran saja. Itu pun segelintir kecil saja. Semua akan menyatakan bahwa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau pernyataan sama, amalan berbeda, maka caranya adalah buktikan. Buktikan bahwa kalian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jalannya adalah pembuktian. Siapa yang benar-benar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Siapa yang benar-benar berpegang teguh kepada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW? Ini jalannya adalah pembuktian. Maka ketika ibu ragu siapa yang sebenarnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, lihat bukti nyata kehidupan. Bagaimana sholat Rasul? Siapa yang benar-benar mengajarkan sholat Rasul? Bagaimana zikir Rasul? Siapa yang benar-benar mengajarkan dan mengamalkan zikir seperti zikirnya Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam? Pelaksanaan jenazah yang diajarkan oleh Rasul. Siapa yang benar-benar mengamalkan sebagaimana pelaksanaan jenazah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Buktikan. Lihat apa yang terjadi. Di situ kita bisa membuktikan siapa yang ilmunya diamalkan dalam amalan keseharian, bukan hanya perkataan lisan saja. Dan sembari kita belajar begini yang diajarkan Rasul. Dengan belajar kita lihat siapa yang mengamalkannya, siapa yang tidak, siapa yang sesuai dengan itu, siapa yang tidak. Dan jangan tanya saya siapa nama kelompoknya, karena Rasul tidak pernah bicara kelompok. Rasul hanya berbicara yang berpegang teguh dengan aku dan sahabatku pada hari ini. Rasul bicara sifat dan sikap dan tidak berbicara nama. Oleh karena itu, perhatikan siapa yang benar-benar komitmen untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan ikuti. Dan akan terbukti. Kalau kita mencarinya, kita akan terbukti. Oh ini, oh ini, oh ini, oh ini. Karena berbeda dengan orang yang hanya menyatakan dan tidak diamalkan, dengan orang yang benar-benar berusaha mengamalkan sesuai dengan apa yang ia pelajari dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benar-benar mencari dan benar-benar memperhatikan, kita akan bertemu. Karena Allah berjanji walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari jalan kami akan tunjukkan kepadanya jalan kami itu. Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan memberikan arahan, Allah akan memberikan jalan menuju kebenaran itu kalau kita serius untuk mencarinya. Maka jangan hanya kembali kepada omongan. Karena orang bisa saja menyatakan. Namun lihat kepada praktek amalan. Wallahu ta'ala alam.
Silakan ke pertanyaan ikhwan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa assalamualaikum Ustaz. Berbicara tentang akidah, ada korelasi dengan manhaj Ustaz. Ya. Di mana manhaj itu cara beragama atau cara beramal. Dengan amalan yang pertama kali dihisab adalah perkara tentang sholat. Bolehkah menjadi patokan tolak ukur seorang dai untuk menekan dai itu di atas akidah yang benar, untuk hak dengan sholatnya Ustaz? Apakah bisa dengan sholat Nabi bisa diambil ilmunya atau tidak? Seperti itu Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Oh iya. Masalah sholat tidak hanya berhubungan dengan gerakan dan bacaan, tapi masalah sholat lebih identik hubungannya dengan kekhusyukan dalam melaksanakan sholat. Pahala yang didapat oleh seorang yang sholat itu berhubungan dengan berapa khusyuknya dia di dalam sholatnya. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis yang sahih menyatakan ada orang yang sholat, dia mendapatkan setengahnya, dia mendapatkan sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya. Karena seperenam itu cuma khusyuknya dalam sholatnya. Hanya seperenam itu khusyuknya di dalam sholatnya, maka sholatnya keseluruhan dia hanya dapat seperenam saja. Hadis yang berhubungan dengan amal manusia dihisab di akhirat adalah sholat. Allah akan hisab secara keseluruhan, termasuk kekhusyukannya tadi di dalam sholat, dan itu di luar sesuatu yang bisa ditempuh oleh manusia untuk diketahui. Maka kalau seandainya menuntut ilmu, para ulama mengatakan lihat kepada ilmu ustadznya, lihat kepada rekomendasi orang yang ustadz-ustadz lain yang merekomendasi dia memiliki ilmu yang benar, dia memahami pemahaman yang benar, memiliki akidah yang benar, bukan kepada sholatnya. Wallahu a'lam. Di dalam kertas ada pertanyaan, janganlah, di dalam hadis Nabi SAW, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan, dan jangan jadikan kuburku sebagai perayaan. Bersalawatlah kepada aku, karena salawat kalian akan sampai kepada aku dimanapun kalian berada. Bagaimana salawat tersebut sampainya kepada Rasulullah SAW padahal beliau sudah meninggal dunia? Masalah gaib. Masalah gaib imani seperti yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah sama sudah. Subhanallah, para ulama memudahkan kita. Kaidahnya fahami seperti yang sampai dikatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah selesai. Karena dia masalah gaib. Masalah gaib ditelusuri, semakin ditelusuri semakin bingung. Kenapa dia gaib? Maka fahami seperti yang dikatakan Rasul. Bagaimananya Allahu a'lam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salawat kalian yang kalian bacakan, salam kalian yang kalian bacakan sampai kepada aku dimanapun kalian berada. Jadi untuk bersalawat dan bersalam kepada Nabi SAW tidak mesti harus di depan kubur Rasul. Dari sini, dari rumah kita, dari toko kita, bersalawat dan bersalam akan sampai kepada Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain ada malaikat-malaikat Allah yang akan menyampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi SAW. Bagaimana caranya? Rasul sudah wafat di alam yang bukan lagi alam kita. Intinya pahami seperti yang dikatakan Nabi, sampai kepadaku salawat dan salam kalian. Udah selesai sampai di situ. Selesai sampai di situ. Jangan kemudian gimana caranya Ustaz? Rasul sudah wafat, apakah Rasul dihidupkan lagi? Apakah begini? Apakah? Wallahu ta'ala alam. Nah, kembali kepada pertanyaan akhwat, silakan. Satu pertanyaan terakhir mungkin ya? Baik, satu pertanyaan terakhir dari akhwat, dipersilakan.
Fadol dari Ahwat, jika ada yang ingin bertanya. Apa Ustaz? Jika tidak ada mungkin dari pesan WhatsApp Ustaz, satu pertanyaan. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menjaga akidah siswa di SMP negeri yang minim ilmu agama? Pekan lalu di sekolah baru saja merayakan Maulid Nabi dan penceramah menyampaikan bahwa orang merayakan Maulid akan masuk surga. Bagaimana cara membantah ucapan tersebut? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Gampang saja, minta Ustadz itu datangkan hadisnya. Udah selesai. Gak usah berlarut-larut. Orang yang bicara masalah gaib minta mendatangkan ayat atau hadis. Kalau tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, berarti bicara masalah gaib tanpa dalil, tanpa ilmu. Sudah, selesai. Siapapun yang bicara masalah gaib, ini akan membawa surga, ini akan membawa surga, harus ada ayatnya, harus ada hadisnya. Tidak ada ayat, tidak ada hadis bicara tentang gaib, masalah gaib tanpa ilmu, dan itu bicara di atas kebodohan. Kenapa? Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya bicara ilmu gaib. Maka tidak usah diperpanjang, tanyakan saja kepada ustadznya, minta ayat atau hadisnya, dan saya yakin dia tidak akan bisa datangkan hadisnya. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjaga kita dan orang-orang kita cintai dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita kepada murka Allah dan nerakanya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala wafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah maafkan dosa dan kesalahan kita di yaumil hisab, dan semoga Allah kuatkan kaki kita di saat melintas di atas sirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya. Baik, untuk jamaah mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab, dan kembali kami mengingatkan kepada seluruh ikhwafillah jamaah, insyaallah besok Ahad 5 November 2023 akan ada juga kajian, yaitu kitab fikih muyasar yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Ya'la Hizbul Majid hafidhullah ta'ala, dan kami tafadhol silahkan besok untuk kembali hadir di Masjid Siti Khadijah. Adapun kajian rutin berikutnya di pekan keempat akan ada kitab Fawaidul Fawaid karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Zainal Abidin MA hafidhullah ta'ala. Demikian informasi kajian-kajian yang ada di Masjid Siti Khadijah. Semoga insyaallah kita bisa dipertemukan kembali Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala binikmati tatimus salihah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Siti Khadijah di perumahan family dalam rangka menghadiri kajian tabligh akbar Ustadz Maududi Abdullah hafizahullah taala, yang mana dalam safar beliau memberikan faidah ilmu di perumahan family ini, khususnya di Masjid Siti Khadijah. Dan alhamdulillah pada kajian siang pagi sampai siang ini memberikan banyak faedah, dan terutama bisa dihadiri oleh para penuntut ilmu, ikhwan dan akhwat di lingkungan Kota Bekasi dan sekitarnya. Dan alhamdulillah perumahan Gria Family telah menyediakan fasilitas, yaitu masjid yang besar untuk mengadakan kajian sunnah. Mudah-mudahan kita juga dimudahkan oleh Allah SWT
untuk menghadiri di dalam kajian rutin yang diadakan oleh khususnya Masjid Siti Khadijah Gria Family. Mungkin itu aja yang kami sampaikan. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umu Zaid, saya berasal dari Harmoni Residen. Alhamdulillah hari ini saya menghadiri pengajian Ustaz Maududin Abdullah yang Masya Allah yang bertempat di Gria Family 4. Tempatnya juga sangat luas di sini. Isi kajiannya Masya Allah tentang akidah. Bagaimana Ustadz Maududi Abdullah itu menyampaikan yang pertama tentang akidah, kita harus lebih kuat lagi. Yang kedua, kesannya mudah-mudahan di Gria Family 4 ini tetap istiqomah dengan ustadz-ustadz yang sunnah ataupun ustazah yang sunnah. Cukup sekian dari saya. Jazakillahu khairan. Mudah-mudahan tetap istiqomah dan jamaahnya juga semakin banyak untuk mengenal sunnah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هدايا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأن